Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial cara membuat rangkaian kalkulator pada board FPGA D0 CV. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat menggunakan bahasa Verilog HDL. Yang pertama, kita inisialisasi modulnya dulu. Modul ini berupa nama file program yang akan kita simpan. Di sini saya beri nama testkalku. Kemudian saya inisialisasi input, yang dimana inputnya ini berupa switch. Yang pertama ada input A. Input A ini berjumlah 4 bit. Kenapa saya bilang 4 bit? Karena nilainya ini mulai dari 0 sampai 3. Jadi kalau kita hitung 0, 1, 2, 3 itu kan berjumlah 4. Begitu juga dengan B. Nah, nanti dua input ini akan dibandingkan atau dijumlahkan, dijumlahkan, dikurang, dibagi, dan dikali. Lalu ini terdapat input wire K add, K sub, K kali, and K bagi. Nah, ini merupakan input untuk menampilkan hasil pada 7 segmen nantinya. Misalnya gini, di input A kita kasih nilai 10, di input B kita kasih nilai 2. Nah, kita pilih mau pencet tombol yang mana. Mau kalau misalnya K add berarti dijumlahkan, berarti 10 tambah 2 sama dengan 12. Kalau K sub berarti dikurang, subtraktor. 10 kurang 2, 8. K kali itu 10 kali 2 berarti 20. K bagi 10 bagi 2 sama dengan 5. Lalu di sini ada output wire untuk menginisialisasi hasil dari penjumlahan, pembagian, pengurangan, dan perkalian. Di sini ada hex 0 dan hex 1. Hex 0 untuk menampilkan binner dari input A, hex 1 untuk menampilkan binner dari input B. Kemudian hex sum untuk menampilkan hasil operasi aritmatika antara A dan B. Di sini jumlah outputnya itu ada 0 sampai 6. Kenapa 0 sampai 6? Karena di hexa itu di bagian 7 segment display itu bernilai atau terdapat 7 output LED yang akan kita mau nyalakan nih. Jadi kita inisialisasi dalam bentuk array 0 sampai 6. Jadi kalau kita hitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu berjumlah 7. Nah, lalu di sini ada hexsum 0 sampai 13. Artinya itu jumlahnya 14 bit. Nah, di sini berarti kita menggunakan 2 7 segmen untuk menampilkan carry out dan hasilnya. Berarti 0 sampai 13 ada 14, 7 sama 7 gitu. Jadi ada 2 7 segmen yang akan dipakai pada hex sum atau hex hasil operasi aritmatika dari proses multiplexer yang kita pilih, tombol multiplexernya. Kemudian kita menginisialisasi nilai inputan nih. Jadi nilai inputan dari A si B itu maksimalnya hanya 4 bit, yaitu binernya hanya sampai atau heksadesimalnya sampai F. F itu kalau kita desimalkan itu sama dengan 15. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang A ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti operasi perhitungan antara A dan B tidak boleh lebih dari 15 bit. Nah, jadi hanya bisa 0 sampai 15, tidak boleh lebih dari itu karena kita hanya membuat kalkulator 4 bit. Kemudian kita menginisialisasi hasil aritmatika antara input A dan input B. Nah, di sini register nilai output yang berjumlah 14 tadi, 7 segmen tadi untuk diregister ke hasil 0 sampai 257 bit. Jadi di sini mampu menampung hasilnya sekitar 0 sampai 256 atau kita totalkan menjadi 257 bit. Jadi di sini teman-teman harus membuat hasil perkalian atau hasil aritmatika dari 0 sampai 257. Di sini saya baru buat sekitar 180. Saya belum buat sampai 257. Jadi ini hasil merupakan inisialisasi binner tapi berjumlah 8 bit. Kemudian 14 bit ini merupakan untuk inisialisasi hasil dari 7 segmen. Jadi gini, 7 bit pertama itu untuk 7 segmen yang pertama, 7 bit yang kedua untuk 7 segmen yang kedua. Jadi nanti kalau semisalnya ada hasil di aritmatikanya atau di matematikanya nanti di kalkulator yang membutuhkan 2 7 segmen, maka harus kita gunakan inisialisasi 14 bit. Bit pertama untuk display
7 segmen yang pertama dan bit yang kedua untuk 7 segmen yang kedua gitu. Nih, contohnya seperti ini kayak 1 sama 0 nih. 1 sama 0. Ini bacanya 1 sama 0, teman-teman, bukan 10. 1 sama 0. Berarti kita harus membuat 7 segmen bernilai 1 dan segmen yang bit selanjutnya itu bernilai 0. Begitu juga seterusnya. Kemudian, nah, di sini register bit tadi 0 sampai 7 tadi yang ada 8 bit inputan itu untuk masuk ke hasil. Jadi always kondisikan atau selalu mengkondisikan nilai inputan A dan B tadi berdasarkan inputan A dan B. Jadi ada case di sini key bagi, kali, sub, dan key add. Ketika inputnya ini kondisi input ketika kita mau menampilkan hasil. Kenapa di sini 1 sama 0? Nih, misal kita mau tekan tombol add. Tombol add itu kan pada FPGA D0 CV itu berupa push button nih. Nah, push button pada FPGA itu memiliki sifat input pull up. Jadi kalau kita tekan, maka kondisi pada push button adalah 0. Kalau kita tidak menekan kondisi push button, maka adalah 1. Gitu. Jadi input pull up resistor itu tersambung ke GND. Jadi ketika ditekan tik bernilai 0, lalu tertampillah hasilnya ke 7 segmen. Begitu juga seterusnya nih. Kalau misalnya tekan tombol subtraction, berarti nih tombol subtraction yang ditekan yang 0 nih, berarti untuk menampilkan hasil pengurangan. Perkalian berarti 1 0 1 1 karena di dalam board D0 CV itu terdapat 4 push button. Nah, 4 push button inilah yang dikondisikan ada 1 itu tidak ditekan dan 0 itu ditekan. Kemudian apabila tidak ditekan semuanya, maka default hasilnya itu adalah 0 0 0 0 0. Berarti bilangan di 7 segmen itu adalah bilangan segmen pertama adalah 0 dan 7 segmen kedua adalah 0 gitu. End case. Kemudian kita tutup case-nya. Setelah itu tampilkan hasil hex 0. Nah, hex 0 tadi yang udah kita inisialisasi untuk menampilkan hex values A nih, input A. Jadi hex 0 7 segmen yang pertama itu untuk menampilkan data dari input A. Jadi input A itu keluarannya berupa biner, kemudian dikonversi menjadi desimal atau yang disebut dengan pengubahan biner ke desimal gitu. Saya lupa decode entah saya lupa. Kemudian hex 1 untuk menampung nilai inputan B gitu. Jadi 7 segmen pertama di paling ujung kiri itu untuk menampilkan input A, 7 segmen kedua untuk menampilkan input B. Kemudian 7 segmen yang 14 inputan tadi, yang 14 output tadi itu untuk menampilkan hasil atau result yang udah kita buat sebanyak ini. Saya buat sampai 180 gitu ya, teman-teman. Setelah kita udah program, kemudian kita entity, kemudian kita compilation dulu. Kita compilation. Kita tunggu prosesnya sampai selesai compilation. Pastikan program yang udah dibuat tidak mengalami error. Oke, kita tunggu. Sini lumayan lama ya, teman-teman, prosesnya. Karena program yang kita buat juga lumayan banyak, sekitar 228 baris. Jadi proses percepatannya ini bergantung pada proses banyaknya baris pada program yang kita buat gitu. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nanti setelah kita udah entity kemudian kita compilation, maka kita akan melakukan yang namanya assignment pin planner. Jadi menentukan pin-pin yang kita gunakan untuk ke board FPGA-nya. Nah, jadi kita langsung aplikasikan ke board FPGA-nya supaya kita melihat hasilnya seperti apa dari program yang sudah kita buat gitu. Jadi pastikan semua proses compilation itu berjalan dengan aman, kemudian semuanya tercentang dan tidak mengalami error. Kalau warning bagaimana? Kalau warning tidak masalah, yang penting tidak error. Karena kalau error itu tidak akan bisa lanjut ke proses pin planner, maka kita harus memperbaiki program kita terlebih dahulu.
Sini lumayan agak lama ya teman-teman. Proses masih berlanjut. Teman-teman kalau bisa nampak angka di sebelah pojok kanan bawah ini, 64% itu progress dari compilation-nya ya. Compile-nya. Jadi pastikan dia sampai 100%. Di sini durasi compilation-nya itu berdurasi 2 menit. Oke, 1% lagi. Oke, sudah selesai. Nih, di bagian pesan di bagian bawah, software mengatakan Quartus 2 full compilation was successful, no errors and 18 warnings. Kalau 18 warning itu tidak masalah, seperti yang sudah saya katakan. Kemudian setelah itu kita ngapain lagi? Kita kembali buka programnya, kemudian kita pilih assignments, kemudian kita pilih pin planner. Nah, di sini saya sudah buat pin planner sebelumnya supaya mempercepat prosesnya. Nah, di sini saya buat berdasarkan buku panduan yang sudah saya baca di Google. Saya ada baca buku panduan tentang pin pada FPGA, jadi saya sesuaikan. Nah, ini yang tadi udah kita inisiasikan 4 bit itu, input A dan input B. Nah, inilah dia pemecahannya bit array. Jadi array itu dimulai dari 0 sampai 3 gitu. 0 sampai beberapa gitu, sampai kita buat misalnya kita punya data itu 8 data, berarti 0 sampai 7 gitu. Itu juga seterusnya. Ini tombol untuk menampilkan hasilnya. Setelah teman-teman sudah buat pin planner, teman-teman silang, kemudian teman-teman pergi ke compilation report, kemudian program device. Nah, di sini nanti teman-teman lakukan proses upload hingga upload tersebut selesai. Jadi pastikan semuanya berjalan dengan baik, dan di sini progresnya akan sampai 100%. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi rangkaian kalkulator dengan menggunakan FPGA. Yang dimana di sini ada 8 inputan, 4 inputan untuk yang A dan 4 inputan untuk yang B. Jadi urutan inputannya itu sama dengan urutan basis di biner. Itu yang sini adalah 1, 2, 4, dan 8. Begitu juga di inputan B 1, 2, 4, dan 8. Oke, kita coba contohnya ini. Kita buat 8 sama 2. Kita tambahin. 8 tambah 2 itu A. Artinya ini hexa. Untuk konversi ke desimalnya berarti bilangan 10. Jadi urutan tombol hasilnya itu ada tambah, bagi, kali, sama kurang. Oke, kita coba bagi. 8 bagi 2 sama dengan 4. Oke, benar. 8 kali 2 8 kali 2 sama dengan hexa 10. Jadi 10 berarti desimalnya 16. Terus kita 8 kurang 2. 8 kurang 2 sama dengan 6. Oke, lanjut kita ke bilangan yang berbeda. Misalnya 3 nih. 3 dikali 3 sama 9 misalnya. 3 tambah 9. C itu artinya 12. Heksanya bilangan 12 itu adalah C. Terus 3 kali 9. 3 bagi 9 nggak bisa ya teman-teman. Ntar ada masalah. Ya, 3 bagi 9 tidak bisa karena di sini di setting programnya saya tidak membuat bilangan berkoma. Jadi 3 bagi 9 tidak bisa. 3 kali 9 itu 27. Berarti heksanya adalah 1 dan B. Baru 3 kurang 9 juga nggak bisa. Error. Karena bilangannya itu harus lebih besar. Yang A itu harus lebih besar daripada bilangan B. Oke, kita coba yang bilangan lebih besarnya ya. Contohnya 7 dan 7. Bentar, kita cari bilangan bulat saja deh. 6 dan 3 misalnya. 6 tambah 3 9. 6 bagi 3 itu 2, benar. 6 kali 3 itu hexa 12. Dan 6 kurang 3 itu sama dengan 3. Jadi rangkaian simulasi ini sudah benar ya teman-teman. Oke, cukup sekian dari simulasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.